Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi yaitu struktur anatomi kulit. Kelompok 2 beranggotakan Sylvia Mandalodi, Sri Hayati Indah, Yulistia Buarni, Yosyana Safira, dan saya sendiri Muhammad Nafal Aryaz. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian materi yang pertama, yaitu anatomi kulit secara garis besar. Anatomi kulit secara garis besar tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu epidermis, lapisan luar kulit yang tipis dan avaskular. Yang kedua yaitu dermis, bagian paling penting di kulit, sering dianggap sebagai true skin. Yang ketiga yaitu subcutis, yang terdiri dari lapisan lemak yang terletak di bawah lapisan dermis. Mari kita masuk bagian yang pertama, yaitu epidermis kulit, yang bercirikan terdiri atas epitel yang berlapis gepeng bertanduk yang mengandung sel melanosit, Langerhans, dan juga Merkel. Yang kedua itu tebal epidermis ini bisa berbeda-beda pada tiap tempat di tubuh. Yang paling tebal adalah pada telapak tangan dan juga telapak kaki. Yang ketiga yaitu ukuran ketebalan epidermis ini bisa hanya sekitar 5% dari seluruh ketebalan yang ada di kulit. Terjadi regenerasi setiap 4-6 minggu. Bagian berikutnya yaitu lapisan-lapisan epidermis kulit. Yang pertama itu lapisan tanduk atau stratum corneum. Lapisan tanduk ialah lapisan kulit ari yang paling luar dan merupakan lapisan mati sehingga mudah mengelupas, tidak memiliki inti dan mengandung zat keratin. Yang kedua yaitu lapisan ini akan selalu baru. Jika mengelupas tidak akan terasa sakit atau mengeluarkan darah karena tidak terdapat pembuluh darah dan saraf. Tersusun atas sel-sel yang telah mati, mudah terkelupas, tidak memiliki pembuluh darah dan saraf sehingga tidak terasa sakit dan tidak mengeluarkan darah bila lapisan terkelupas. Bagian berikutnya itu lapisan Malpighi. Lapisan Malpighi merupakan kulit ari yang berada di bawah lapisan tanduk. Lapisan Malpighi tersusun atas sel-sel hidup yang selalu membelah diri. Terdapat pembuluh kapiler yang berfungsi untuk penyampaian nutrisi. Yang berikutnya yaitu tersusun atas sel-sel hidup, terdapat ujung saraf, dan terdapat pigmen yang berguna dalam memberikan warna pada kulit dan melindungi kulit oleh sinar matahari. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Tia. Baiklah, saya Yulistia Buarni akan melanjutkan lapisan-lapisan epidermis. Yang ketiga, stratum granulosum, lapisan yang mengandung 2-4 lapisan sel yang disatukan oleh desmodom. Sel-sel ini mengandung granula keratohyalin yang memiliki pengaruh dalam pembentukan keratin pada lapisan atas epidermis. Keempat, stratum lucidium, lapisan yang mengandung 2 hingga 3 lapisan sel yang tidak mempunyai inti yang biasanya terdapat pada kulit yang tebal, yakni telapak tangan dan tumit kaki. Kelima, stratum germinalis, lapisan sel yang mengandung 1 lapisan sel piral yang secara aktif membelah diri untuk menghasilkan sel-sel yang berpindah ke dalam lapisan-lapisan atas epidermis dan akhirnya ke permukaan kulit. Selanjutnya, bagian dermis kulit merupakan lapisan jangat lebih tebal daripada epidermis. Dermis memiliki serabut yang elastik dengan memungkinkan kulit dapat merenggang pada saat orang tersebut bertambah gemuk dan kulit dapat bergelambir di saat orang menjadi kurus. Lapisan-lapisan dermis itu sendiri ada 5 macam. Yang pertama, pembuluh kapiler, berfungsi untuk menghantarkan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit. Kedua, kelenjar keringat atau glandula sudorifera, tersebar di seluruh kulit dan berfungsi untuk menghasilkan keringat yang dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Yang ketiga, kelenjar minyak atau glandula sebaceae, berfungsi untuk menghasilkan minyak supaya kulit dan rambut tidak kering dan mengkerut. Yang keempat, kelenjar rambut, memiliki akar dan batang rambut serta kelenjar minyak rambut. Pada saat dingin dan rasa takut, rambut yang ada di tubuh kita terasa berdiri.
Hal ini disebabkan karena di dekat akar rambut terdapat otot polos yang memiliki fungsi dalam menegakkan rambut. Yang kelima, kumpulan saraf. Itu ada saraf rasa nyeri, saraf panas, saraf rasa dingin, dan saraf sentuhan. Selanjutnya, bagian subkutis merupakan lapisan di bawah dermis yang terdiri dari lapisan lemak. Lapisan ini terdapat jaringan ikat yang menghubungkan kulit secara longgar dengan jaringan di bawahnya. Jumlah dan ukurannya berbeda-beda menurut daerah di tubuh dan keadaan nutrisi individu. Berfungsi menunjuk suplai darah ke dermis untuk regenerasi. Fungsi subkutis itu sendiri melekat ke struktur dasar, isolasi panas, cadangan kalori, kontrol bentuk tubuh, dan mechanical shock absorber. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Indah. Merupakan jaringan ikat yang terletak di bawah lapisan dermis. Namun batas pemisah antar bagian hipodermis dengan bagian dermis ini tidak jelas. Lapisan ini merupakan tempat penyimpanan lemak dalam tubuh, sehingga sering juga dikenal dengan lapisan lemak bawah tubuh. Lemak tersebut berfungsi untuk melindungi dari benturan keras sebagai penjaga suhu tubuh karena lemak dapat menyimpan panas dan sebagai sumber energi cadangan. Saraf-saraf pada kulit. Yang pertama yaitu corpuscula Pocini, merupakan ujung saraf pada kulit yang peka terhadap rangsangan, berupa tekanan atau saraf perasa tekanan kuat. Ditemukan di jaringan subkuntan pada telapak tangan, telapak kaki, jari, puting, peristium, merisidium, tendon, ligamen, dan genitalia eksterna. Memiliki bentuk bundar atau panjang atau lonjong dan besar, panjang 2 mm dan diameter 0,5 hingga 1 mm. Bentuk yang paling besar dapat dilihat dengan mata telanjang karena bentuknya mirip bawang. Yang kedua yaitu corpuscula ruffini, merupakan ujung saraf pada kulit peka terhadap rangsangan panas. Ditemukan pada jaringan ikat termasuk dermis dan kapsula sendi yang memiliki sebuah kapsula jaringan ikat tipis yang mengandung ujung akhir saraf yang menggelembung. Merupakan mekanoseptor karena mirip dengan organ tendon Golgi. Yang ketiga yaitu corpuscula Meissner, merupakan ujung saraf perasa pada kulit yang peka terhadap sentuhan, terletak pada papila dermis, khususnya pada ujung jari, bibir, puting, dan genitalia. Berbentuk silindris, sumbu panjang tegak lurus di permukaan kulit dan berukuran sekitar 80 mikron dan lebarnya sekitar 40 mikron. Yang keempat yaitu hair rod atau akar rambut. Akar rambut adalah bulu-bulu atau rambut berbentuk serabut halus pada akar tumbuhan. Biasanya berukuran kecil dan terdapat pada sisi-sisi akar utama atau percabangan akar. Hair follicle atau folikel rambut adalah kantung kecil tempat akar satu helai rambut berada. Sisi sweat gland atau kelenjar keringat mengatur penguapan untuk mendinginkan tubuh saat suhu lingkungan meningkat yang kita kenal dengan keringat, dan membuang sisa metabolisme tubuh sebagian besar terdiri dari garam dan urea. Baiklah, pelengkap kulit. Pelengkap kulit yang keempat adalah hair shaft atau batang rambut, yang merupakan bagian rambut yang berada di luar kulit, berupa benang-benang halus yang terdiri dari keratin ataupun sel-sel tanduk. Pelengkap kulit yang kelima adalah pore atau pori-pori, yang menjadi tempat keluarnya keringat. Pelengkap kulit yang keenam adalah dermal papillae. Dermal papillae terletak pada persimpangan dermoepidermal, yang salah satu fungsi mereka adalah untuk menjaga dermis dan lapisan epidermis terhubung. Dengan kata lain, dermal papilla membantu dalam memperkuat konektivitas dermal epidermal. Hal ini sangat penting karena epidermis harus bergantung pada dermis untuk melancarkan peredaran darah. Pelengkap kulit selanjutnya adalah Meissner corpuscle, yang merupakan ujung saraf perasa pada kulit yang peka terhadap sentuhan. Pelengkap kulit selanjutnya adalah free nerve ending, yang merupakan ujung saraf pada kulit yang peka terhadap rangsangan, terletak di sekitar akar rambut. Selanjutnya adalah reticular layer of dermis, yang terbuat dari serat kolagen tebal, yang tersusun secara paralel dengan permukaan kulit. Lapisan ini lebih padat daripada dermis, yang gunanya untuk memperkuat kulit, memberikan struktur dan elastisitas. Ini juga mendukung komponen lain dari kulit, seperti folikel rambut, kelenjar keringat, dan juga kelenjar sebaceae. Next, fisiologi kulit yang pertama adalah fungsi proteksi. Fungsi ini melindungi terhadap gangguan fisik maupun mekanik, seperti tekanan, gesekan, maupun tarikan, serta gangguan kimiawi seperti zat kimia yang berupa iritan seperti lisol karbol, asam, ataupun basa, gangguan panas atau dingin, gangguan sinar radiasi, dan gangguan sinar ultraviolet.
gangguan kuman, jamur, serta bakteri. Baiklah, saya Yosina Safira akan melanjutkan ke fungsi yang kedua, yaitu fungsi absorpsi. Kulit yang sehat tidak mudah menyerap air, larutan, maupun benda padat. Kemampuan absorpsi kulit dipengaruhi oleh tebal tipisnya kulit, hidrasi, kelembapan udara, dan metabolisme. Penyerapan dapat melalui celah antar sel, saluran kelenjar, atau saluran keluar rambut. Yang ketiga, fungsi ekskresi. Kulit mengeluarkan zat sisa atau zat yang tidak diperlukan lagi dalam tubuh seperti NaCl, urea dalam bentuk keringat. Yang keempat, fungsi pengindra atau sensori. Kulit sebagai organ sensorik berperan untuk menerima informasi dari lingkungan luar atau dalam tubuh yang kemudian dihantarkan ke susunan saraf pusat. Di otak, informasi dari kulit akan diterima dan diolah untuk diterjemahkan. Contohnya, jika rangsangan panas, maka rangsangan tersebut akan diterima oleh reseptor panas. Yang kelima, ada fungsi pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Nah, kulit melakukan peran ini dengan cara mengeluarkan keringat dan mengerutkan otot dinding pembuluh darah kulit. Bisa kita lihat di sini mekanismenya. Saat tubuh kita terpapar sinar matahari yang sangat terik, suhu tubuh kita akan naik. Nah, panas dibungkus air, kemudian dibawa darah ke dalam kulit. Di dalam darah ini ada garam dan urea. Kemudian air masuk ke kelenjar keringat. Garam dan urea menebeng keringat untuk keluar. Kemudian keringat keluar membawa panas, lalu suhu kita kembali normal, tapi tubuh kita dehidrasi atau kekurangan cairan. Yang keenam yaitu sebagai penyimpan lemak. Bagian bawah lapisan dermis kulit berfungsi sebagai tempat penyimpanan lemak. Lemak disimpan dalam bentuk tetes-tetes lemak, serta lemak itu akan dipakai apabila diperlukan. Contohnya, saat dibutuhkan energi lebih, lemak akan dijadikan energi karena juga berfungsi sebagai cadangan energi. Yang ketujuh, sebagai tempat pembuatan vitamin D. Nah, pada kulit, ada provitamin D yang berasal dari makanan. Dengan bantuan sinar ultraviolet dari matahari, provitamin D itu kemudian menjadi vitamin D yang aktif, di mana vitamin D ini berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit, dengan menjaga kelembapannya, mengoptimalkan proses regenerasi, dan menurunkan risiko terjadinya gangguan penyakit. Yang terakhir itu ada fungsi keratinisasi, yaitu proses keratinisasi sel dari sel basal sampai sel tanduk berlangsung selama 14-21 hari. Proses ini berlangsung terus-menerus dan berguna untuk fungsi rehabilitasi kulit agar selalu dapat melaksanakan fungsinya secara baik. Pada beberapa macam penyakit kulit proses ini terganggu, sehingga kulit akan terasa bersisik, tebal, dan kering. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.